Oke, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini datang dari wawa aku yang bernama Natasha dari Madiun. Halo Natasha, halo Madiun. Nah, kisah horor yang diceritakan oleh Natasha ini terjadi pada tahun 2015 lalu dan dialami hampir seluruh peserta persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Nah, sedikit info tambahan, seluruh siswa kelas 7 di sekolah itu pada saat itu memang wajib mengikuti persami bersama para dewan penggalang, bantara, dan kakak pembina pramuka. Nah, karena Natasha ini adalah salah satu dewan penggalang atau DP baru, jadi Natasha ini wajiblah mengikuti perkemahan tersebut. Dan kegiatan ini adalah pertama kalinya Natasha ikut persami sebagai DP. Nah, kegiatan pramuka mereka biasanya diadakan setiap hari Jumat, tapi berhubung memang besoknya akan dilaksanakan persami ini, jadi materi pramuka hari Jumat siang itu ditiadakan lah kan dan diganti dengan meeting, persiapan perkemahan, dan juga mendata para peserta untuk bisa melakukan pembayaran 30.000 satu orang. Nah, yang bertugas mendata pembayaran ini adalah si Natasha sebagai DP2. Ada lagi namanya Kak Bella DP3 dan ada lagi Kak Adel Bantara ya. Nah, waktu itu pesertanya lumayan rame karena memang total siswa kelas 7 di sekolah itu ada sekitar 270-an. Karena di sekolah mereka ini memang kelasnya cukup banyak dari kelas A sampai kelas J. 10 kelas gitu loh per angkatan dan tiap kelas itu rata-rata ada 30 siswa. Jadi rame ya. Nah, kakak pembina dari awal udah berpesan nih untuk segera menyelesaikan pendataan siswa yang ikut kemah tersebut sebelum jam 3 sore. Supaya para peserta ini bisa cepat balik kan untuk siap-siap. Nah, alhasil dengan kerja 3 tim, pendataan pun selesai bahkan sebelum jam 3 sore. Dan selesai itu semua siswa kelas 7 pun balik lah kan dan tersisa para DP, bantara, serta ada 2 kakak pembina waktu itu. Nah, waktu itu mereka nggak ikut balik karena memang udah keputusan bersama untuk tidur di sekolah nih sehari sebelum acara kemah itu berlangsung gitu. Nah, waktu itu azan asar di tempat mereka jam 4 sore. Mereka pun sholat jemaah lah itu kan di musola sekolah. Tapi Natasha, Kak Bella, sama Kak Adel ini memutuskan untuk balik dari musola duluan karena memang mereka ini masih harus menghitung beberapa total uang yang terkumpul gitu. Nah, dari musola menuju ke ruang OSIS yang merupakan base campnya DP ini, mereka harus melewati lorong nih antara kelas 8C dengan lab komputer 2. Nah, dari kejauhan Natasha udah ngeliat nih ada seorang siswi rambutnya lurus sebahu lagi duduk di kursi beton depan kelas 8C. Nah, waktu itu Natasha udah sempat agak mikir aneh-aneh ya kan, karena dia tahu semua siswa kan udah pulang 2 jam yang lalu tuh. Nah, akhirnya ngomonglah si Natasha ini ke kawan-kawannya Kak Bella sama Kak Adel itu, kita lewat jalan situ aja yuk," katanya. Natasha nunjuk jalan itulah kan waktu pas mereka lewat ruang guru. Nah, pada saat itu Kak Bella langsung ngomong, "Loh, itu kok ada yang belum balik?" Langsunglah mereka ini agak berlari kecil ke arah si siswi yang Natasha tengok tadi pertama tuh. Awalnya kan Natasha udah mikir aneh-aneh kan, udah mulai ketakutan kan karena Natasha pikir cuma dia aja yang tengok. Tapi ternyata Kak Bella sama Kak Adel pun nengok. Berarti memang siswi ini bukan aneh-aneh ya kan. Bertiga nengok. Lega lah itu kan si Natasha. Dan akhirnya mereka menghampirilah si siswi itu. Nah, pada saat itu Kak Bella langsung ngomong sama siswi itu, "Dek, kok belum dijemput?" Siswi itu geleng aja Terus Natasha bilang, "Tunggu di gerbang aja lah, Dek." Siswi itu ngomong lagi, "Di sini aja Mbak, saya mau daftar," katanya. Nah, saat itu Natasha sama kawan-kawannya langsung tatap-tatapan, "Loh, kok belum daftar lagi, Dek?" Tanya Kak Adel kan. Terus siswi itu cuman geleng deh. Kak Adel pun langsung ngomong kan, "Ya udah bentar ya kakak ambilin kertas dulu," kata. Tuh pergilah Kak Adel nih balik lagi ke ruang OSIS untuk ngambil selembar kertas lagi tuh. Terus balik lagi tuh ke tempat siswi itu sama 2 kawannya kan. Dia tanya, "Nama kau siapa?" katanya. Dan siswi itu pun menjawab, "Siska Kak, kelas 7H," katanya kan. Terus kata Kak Adel bilang, "Oke, 30.000 Dek," kata. "Besok ya Mbak," kata si Siska ini. Nah, sebenarnya hari Jumat itu adalah hari terakhir pembayaran, tapi ya udahlah kan mereka nggak bisa maksa si anak ini juga buat bayar sekarang. Akhirnya Kak Adel pun ngomong, "Ya udah besok bawa ya uangnya. Kamu sekarang tunggu di gerbang aja lah biar kamu tahu nih udah dijemput apa belum," kata Kak Adel. Nanggu aja si Siska itu kan ya. Akhirnya mereka bertiga ini pun pergilah dari lorong itu. Nah, di saat mereka mulai berjalan si Natasha sempat nengok nih kalau si Siska ini ada megang sepasang bendera semapor, bendera yang digunakan untuk berkomunikasi di pramuka tuh. Dia tengok tuh si Siska megang itu kan. Nah, di saat itu Natasha ini tiba-tiba teringat nih, "Loh, kan kami belum nyiapin materi semapor." Ngomonglah dia sama kawan-kawan kan, "Kak, kan kita belum ada materi semapor ini Kak." "Emang?" kata Kak Bella kan. Nah, terus Natasha ngomong lagi, "Oh, adik tadi udah bawa bendera," katanya. Nah, di saat ini Bella cuman ngangkat bahu, nggak acuh gitu loh, entah gitu loh. Begitu juga Kak Adel yang memang udah berjalan di depan mereka lebih dulu, entahlah kata dia gitu. Dan nih keesokan harinya dari Sabtu nih jam 8 pagi, semua peserta udah memenuhi lapangan dan duduk dengan regunya masing-masing untuk pembagian kelas. Nah, di saat pembagian selesai tibalah saatnya nih untuk memanggil para peserta yang memang belum membayar uang kemah itu. Kalau nggak salah kata Natasha ada 6-7 siswa lagi lah yang belum bayar. Udah dipanggilin namanya satu-satu kan, maju lah ini yang belum bayar, ngasih duit gitu. Hingga tiba namanya si Siska. Siska, gitu kan.
Disebut berulang-ulang kali Wak, tapi nggak ada nih siswi yang mendatangi mereka. Nah Kak Adel yang waktu itu memang bertugas untuk memanggil anak-anak ini kesal dia. Mulai manggil nama Siska lumayan keras pakai mikrofon ruang OSIS kan. Adek semua tolonglah tenang dulu. Siska 7H. Siska 7H. Siska 7H. Coba tolong ini ketua kelas 7H angkat tangan. Angkat tangan lah si ketua kelas ini kan. Wak ditanya lagi sama Kak Adel itu, temanmu Siska mana? Nah si ketua kelas itu diam aja dia. Bingung, nggak ada apa belum datang ini, kata Kak Adel. Nah karena waktu itu si ketua kelas ini juga nggak yakin, Wak, dia cuman geleng-geleng kepala deh. Nah di saat itu Wak, salah satu kakak pembina mereka berbisik nih ke Kak Adel yang lagi miso-miso ini. Udah lanjut nanti aja lah, kata kayak gitu. Kak Adel pun nurut lah kan, dan semua peserta akhirnya disuruh masuk nih ke kamar masing-masing. Nah sore harinya Wak, sekitar udah jam 4:30 sore, para peserta persam ini lagi main game lah gitu di lapangan kan. Nah waktu santai ini Wak digunakan lagi nih sama Kak Adel untuk memanggil lagi nama Siska lewat mikrofon ruang OSIS. Dengan tegas Kak Adel nih ngomong kan, Siska 7H segera melakukan pembayaran. Tapi di saat itu nggak ada juga Wak tanda-tanda si Siska ini muncul mau bayar. Akhirnya Kak Adel nih ngomong lagi di mikrofon, Dek temannya tolong dicari dong. Maksudnya Wak ini ditujukan untuk para siswa-siswi di kelas 7H. Nah di saat itu Wak hampir seluruh siswa 7H berteriak, di kelas kami nggak ada yang namanya Siska Kak. Nah pada saat itu mereka bingung semua kan Wak. Dan Natasha pun berkata nih sama Kak Adel, 7A mungkin nggak Kak? Coba tanya. Karena mungkin mereka pula yang salah dengar. Karena kan pengucapan H sama A itu agak mirip kan kedengarannya kan. Ngomong lagi lah Kak Adel, Siska 7A. Siska 7A. Nah di saat itu Wak, ketua kelas 7A langsung nyaut, gak ada Kak Siska, yang ada ya tuh Rizka sama Dika Mbak, katanya. Udah bayar semua. Makin bingung lah kakak-kakak ini kan. Ngomong lagi Kak Adel itu, kelas lain mungkin ada yang namanya Siska. Mungkin panik Kak Adel itu kalau gak ada kami yang nombok ini. Tapi tetap Wak gak ada satupun yang jawab. Kelas lain ada Siska. Siska dari kelas 7 mana aja lah, ada gak di sini? Gak ada. Gak ada yang maju. Geleng semua peserta waktu itu nengok satu sama lain, geleng gak ada nama Siska. Nah di saat ini Wak, tiba-tiba ada nih seorang kakak pembina namanya Pak Yanto. Berlarilah dia menghampiri Kak Adel kan. Berbisik dia. Entah apa Wak yang dibisikkan sama kakak pembina itu, tapi yang jelas apa yang dikatakan si Pak Yanto ini bisa membuat mikrofon di tangan Kak Adel jatuh. Tak jatuh. Diam semua. Terlebih Natasha nih yang memang berfirasat buruk pada saat melihat ekspresi si Bantara sama kakak pembinanya ini yang pada keluar ruangan juga ngampirin mereka. Natasha pun langsung nanya kan, Mbak kenapa? Kak Adel langsung bilang, Stipo, tolong Stipo, tip X Wak, tip X, cepat. Tapi sayang pada saat itu nggak ada yang punya Stipo atau tip X gitu Wak. Akhirnya Kak Adel ambil pulpen, dicoret nama Siska dengan gelisah. Alamak gitu. Nah di saat ini Wak, Pak Yanto pun mengambil alih mikrofon yang jatuh itu kan. Dia bilang, adik-adik, karena sudah mau maghrib permainan diakhiri ya. Dan sekarang kalian menuju ke musola. Pat, dah nih, pergilah anak-anak ini semua yang pada kebingungan ini kan Wak ke musola. Nah, setelah lapangan kosong, Pak Yanto pun memintalah para panitia untuk kumpul semua. Nah di saat itu Wak, Pak Yanto pun bilang, nanti kalau ada yang ngenalin dengan pakai nama itu, gak usah diladenin ya. Ingat, tidak usah diladenin kalau ada yang pakai nama itu. Kata Pak Yatno Wak, bukan Pak Yanto, maaf aku salah lagi. Udahlah nih kan, diam nih mereka. Nah dengan polosnya Wak, Kak Bella waktu itu nyeletuk, nama siapa Pak? Siska, katanya. Langsung melotot semua orang ke arah Bella kan. Gak boleh kau sebut nama itu. Dia udah gak ada, kata Pak Yatno. Aduh merinding aku. Ya. Nah di saat itu semua terkejut lah. Wow, udah gak ada dia. Ternyata Wak, Siska itu adalah mantan siswi dari sekolah itu yang memang udah lama meninggal Wak. Kapan meninggal lah? Ada yang nanya nih temannya Natasha kan. Pak Yatno pun bercerita nih, udah lama. Seangkatan sama Kak Bayu. Nah Kak Bayu ini adalah Bantara yang